Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di video saya, Muhammad Hussein Effendi. Nah, di video kali ini saya akan sharing-sharing mengenai pengalaman saya selama mengikuti studi independen di ruang guru camp. Nah, pada studi independen ini saya mengambil program Backend Engineering, itu. Nah, untuk pembahasan atau yang akan saya sampaikan di video kali ini, yang pertama pengenalan studi independen sertifikat, yang kedua pengenalan backend engineering, yang ketiga sesi onboarding, yang keempat media pembelajaran yang digunakan, yang kelima software yang digunakan, dan yang terakhir course stack yang diberikan selama program ini berjalan, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang studi independen bersertifikat. Oke. Nah, apa itu studi independen bersertifikat? Nah, sebenarnya studi independen bersertifikat ini merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka, yaitu MSIB, magang studi independen bersertifikat. Nah, sebenarnya teman-teman ada banyak sekali apa itu namanya program yang ada di Kampus Merdeka ini, seperti kampus mengajar, seperti magang, studi independen, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk yang aku ambil ini adalah studi independen bersertifikat. Jadi, studi independen bersertifikat itu merupakan mempelajari kompetensi spesifik akademis dan dibutuhkan di masa depan, berinteraksi dengan para pakar untuk menerapkannya dan mempraktikkan kompetensi tersebut dalam sebuah proyek real atau proyek nyata, seperti itu. Nah, yang akan didapatkan dari kegiatan studi independen yaitu pembelajaran yang relevan atau ilmu praktis dan sertifikasi yang sesuai kebutuhan industri, ubah aspirasi jadi aksi, kesempatan untuk masuk ke dalam jalur karir yang diinginkan, kreativitas tanpa batas, pengalaman mengimplementasikan ilmu sesuai standar industri, bangun dan perluas koneksi berjejaring dengan pihak yang relevan dengan karir pilihanmu. Selain itu, program ini gratis tanpa dipungut biaya. Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi setiap kita mengikuti studi independen bersertifikat itu akan dikonversi KKS sesuai kampus masing-masing. Nah, untuk mengkonversi tersebut biasanya ada tugas dari kampus yaitu luaran tersebut, dan jangan lupa program ini gratis tanpa dipungut biaya. Oke, next yang kedua saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang saya ambil, yaitu backend engineering. Nah, backend engineering adalah seseorang yang bertanggung jawab atas produk perusahaan, mengatur struktur informasi dari aplikasi, perangkat lunak dari sisi server, dan menulis kode program untuk dijalankan atau dijadikan menjadi tampilan website yang menarik. Nah, tanpa backend yang baik, tampilan antarmuka atau frontend client-side website yang menarik dan interaksi akan gagal diakses oleh semua pengguna. Komponen backend yang buruk dapat membuat website berjalan lambat, error, hingga tidak dapat diakses. Nah, bagi teman-teman yang mungkin gambaran nih, dalam suatu web itu ada yang namanya backend engineering sama frontend engineering. Nah, backend engineering itu yang merancang semuanya dari belakang, seperti yang membuat logiknya, nanti programnya akan jadi seperti apa, itu semua dibuat dalam backend engineering. Nah, tugas front-end engineering itu apa? Meskipun di sini juga ada menteri front, saya akan jelaskan sedikit tentang front-end engineering. Nah, front-end engineering itu seperti kita dari backend sudah memberikan logic atau memberikan struktur untuk aplikasi tersebut berjalan. Nah, tugas backend hanya membuat tampilan website itu menjadi sangat-sangat bagus, sangat enak dinikmati, seperti itu. Selain di sini tugas backend tidak hanya itu, tugas backend juga mengelola database. Itu merupakan juga tugas backend, dan itu merupakan tugas yang lumayan ribet sebenarnya. Jadi ilmu yang kita pelajari ini
itu sebenarnya sangat mahal, dan alhamdulillah kita bisa dapatkan gratis di program independen Ruang Guru Camp ini. Next, yang ketiga, sesi onboarding. Oke. Nah, di sini di PPT ini saya tulis singkat, yaitu menjelaskan sistem yang akan ditempuh selama studi independen di Ruang Guru Camp. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan seperti ini. Dalam seperti kita mau melakukan pembelajaran, sesi onboarding ini lebih tepatnya kita itu kayak seperti pengenalan terlebih dahulu. Ruang guru itu seperti apa, pengenalan dengan mentor-mentornya, pengenalan dengan orang-orang yang nanti akan bertugas seperti itu. Terus kayak sebelum sesi onboarding di ruang guru nih, sebenarnya kita dikasih kayak bingkisan kecil seperti baju, notebook dari ruang guru. Dan di sesi onboarding ini kita semua dijelaskan kayak matkul yang akan kita ambil, yang akan kita pelajari, konversi KKN seperti apa, terus kayak sistemnya nanti kan bagaimana, aplikasi apa aja yang harus kita gunakan, kayak berapa sih SKS yang nanti kita tempuh, kayak konversi nilainya itu seperti apa. Nanti itu dijelaskan di sesi onboarding semuanya. Seperti itu, sistem yang akan berjalan dijelaskan di situ. Lebih intinya dijelaskan semua nanti yang akan berjalan. Nah, meskipun nanti di waktu berjalannya itu ada perubahan, nanti akan dijelaskan. Jadi onboarding ini merupakan sesi yang itu cuma 2 hari, tapi ya sangat penting seperti itu. Karena kalau nggak ikut onboarding ya kita akan nggak tahu apa-apa. Oke, kita next ke pembahasan yang keempat, yaitu media pembelajaran. Nah, next dulu. Nah, di media pembelajaran di ruang guru camp ini kita menggunakan learning management system dan neuron. Oke, sebelum itu sebelum menjelaskan learning management system dan neuron yang ada di ruang guru camp, saya akan menampilkan learning management system yang ada di ruang guru camp yang saya gunakan saat ini dan di neuron seperti itu. Saya akan menjalani sesi saya terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman, ini adalah learning management system yang ada di ruang guru camp yang saya pakai untuk mendapatkan materi yang ada di neuron atau materi diberikan oleh ruang guru. Nah, apa sih kegunaan dari LMS ini? LMS ini kurang lebih kayak sekumpulan materi-materi yang diberikan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa matkul yang nanti akan saya jelaskan di next slide selanjutnya. Ya, jadi di sini intinya kayak kita bisa mengakses apa aja yang ada di LMS. Seperti matkul di sini ada general, ada software engineering seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan sertifikat. Biasanya juga ada kayak rekaman mentor. Ada saat sesi mentoring itu kasih pada atau ditaruh pada LMS bagian kelas ruang guru career acceleration bootcamp yang lainnya. Nah, untuk materi yang kedua, sebenarnya neuron ini lebih kayak kita melakukan pengumpulan tugas aja. Dan untuk materi yang lebih lengkap biasanya ini dikasih ruang guru di neuron. Nah, di sini ini materi yang lebih lengkapnya. Oke, benarnya di sini ada materi-materi dari backend juga, ada dari dasar program backend, database management, kayak ada materi frontend juga. Di sini dibahas lengkap banget materi yang diberikan dari ruang guru, dimulai matkul yang beberapa itu kita sudah memakai pengumpulan tugasnya itu enggak di LMS, atau mendapatkan tugasnya itu kita dapat dari neuron ini. Jadi kita
harus mengcreate dulu dari neuron, terus nanti kita dapat tugasnya, kita kerjakan di VS Code, terus kita kumpulkan. Dan biasanya hasilnya itu bisa kita lihat juga di neuron. Berhubung ini saya belum login, jadi hasil dari tugasnya ini belum kelihatan. Jadi untuk LMS di neuron itu ada dua, maksudnya media belajarnya itu ada dua, ada ruang guru camp, ada neuron, seperti itu. Oke, setelah kita memberitahu atau mengasih tahu media belajar yang digunakan yaitu LMS sama neuron, selanjutnya tidak lengkap atau kurang lengkap jika saya tidak memberitahu kalian mengenai software yang digunakan pada backend engineering ini di ruang guru. Oke, next. Nah, media pembelajarannya di sini kita menggunakan VS Code, JBase, Postman, dan PG Admin. Nah, dari keempat tugas ini, VS Code merupakan software utama yang kita gunakan, soalnya semua task atau tugas-tugas kita mengerjakannya di VS Code ini. Dan JBase ini sebenarnya opsional karena kita juga bisa menggunakan beberapa teknik yang lain. Postman ini hanya akan kita jelaskan nanti pada waktu kita membahas course dan task pada materi basic backend engineering, dan backend admin ini juga saya akan contohkan aplikasinya pada saat nanti kita sampai pembahasan database management system. Nah, sebelum ini akan saya tunjukkan kayak VS Code itu seperti apa, tampilannya itu bagaimana. Jadi saya akan cancel screen ke VS Code terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman adalah software utama dari ruang guru camp atau dari yang saya gunakan untuk mengerjakan atau mempelajari course-course atau yang diberikan ruang guru. Nah, di sini ada banyak sekali tools-tools yang ada di VS Code, kayak file ini bisa digunakan untuk membuat file baru, open file, folder, seperti itu. Kayak ini, misal kita mau menginstal extension yang membantu untuk kita nanti mengerjakan tugasnya. Terminal ini, nah enaknya di VS Code ini kita juga udah ada internal terminal. Terminalnya ini kita bisa memilih teman-teman. Ada PowerShell, ada JBase, Command Prompt, JavaScript, Terminal, dan ini sebenarnya masih banyak lagi sesuai kita butuhkan kayak gitu.
kreatif itu seperti apa, kayak berpikir kritis itu bagaimana caranya, mengatur waktu itu kayak bagaimana, kayak lebih mencari problem-problem dan cara menyelesaikannya itu gimana. Soalnya dalam kode nanti teman-teman kita akan berhadapan dengan banyak suatu studi case dan bagaimana cara menyelesaikannya dalam coding. Nah sebelum sampai situ, fungsi general competence ini kayak melatih cara kita berpikir kayak gitu sih. Dan uniknya di dalam ruang guru ini nanti kan ada learning management system dan ada neuron. Nah setiap kita ingin mengakses modul yang pertama, ini contoh general competence, kita harus melakukan proses terlebih dahulu. Melakukan pretest terlebih dahulu. Tujuan pretest ini digunakan agar apa? Agar nanti mengukur pengetahuan kita sebelum kita mempelajari materi yang akan diberikan. Nah, selain post-test, nanti di akhir sesi setelah kita menyelesaikan tugas, setelah kita mempelajari apa yang diberikan oleh guru, itu akan dilakukan post-test. Nah, soalnya ini juga beda aja teman-teman. Jadi biasanya nanti itu sebagai pembanding nih. Misal di pretest kita dapat 50, terus di post-test kita dapat 100. Nah, itu kan berarti pembelajarannya berhasil. Kayak kita menyelesaikan tugas, belajar materi, dan sebagainya. Ruang guru itu masuk di dalam kita yang disampaikan seperti itu. Selain itu, di setiap modul itu ada yang namanya exercise, ada yang namanya assignment, dan ada yang namanya final project. Mungkin di sini saya nggak akan banyak membahas seperti materi-materi. Saya juga nggak akan banyak membahas exercise, itu dengan assignment. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya kerjakan, yaitu final project di setiap modul yang terjadi. Untuk saya akan kasih contoh final project yang saya berikan di materi general competence. Saya disingkat di sesi terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, ini adalah general competence yang sudah saya kerjakan. Sebenarnya dari final project ini kita diminta untuk mencari suatu problem yang meresahkan atau yang ada di lingkungan kita. Problemnya itu grade-nya kayak nggak terlalu rendah dan juga nggak terlalu kompleks, jadi bisa bilang gitu. Dan di sini kita diminta untuk menyelesaikan problem tersebut dengan beberapa metode tindakan. Seperti di sini saya mengambil tips, yaitu mengatasi kecanduan gadget pada anak-anak di desa ruang dan kantor Kabupaten Bojonegoro di desa saya sendiri dengan adanya peran orang tua. Oke, bisa saya next. Nah, bentar teman. Jadi yang pertama itu kita menyelesaikan permasalahannya itu dengan metode 5D atau mengidentifikasi permasalahannya gitu. Nah terus apa itu kecanduan gadget pada anak? Nah di sini saya jelaskan apa itu kecanduan gadget pada anak. Kayak apa sih yang membuat anak-anak kecanduan gadget, khususnya di desa Seruangi, kayak apa dampak buruknya bagi kecanduan anak, itu kita identifikasi di sini semua. Terus kayak kapan ini terjadi atau when? Mulai dari kapan anak-anak ini mulai dari kecanduan gadget, dan kapan biasanya anak-anak ini main gadget. Nah, dan where ini berguna kayak di mana sih biasanya anak-anak bisa memainkan gadget secara luas, secara nggak ada aturan. Di mana sih tempat biasanya anak-anak bisa Seruangi ini bermain gadget? Biasanya sih dari identifikasi yang saya dapatkan itu dapat di warung-warung atau di warkop ya. Selain what, when, dan where tadi, sini aja ada juga yang namanya who, why, dan how. Siapa? Ya, kita mulai dari who dulu. Sini siapa yang kecanduan gadget? Siapa yang mengalami? Siapa dan yang akan bertanggung jawab atas terjadinya kecanduan gadget ini? Dan mengapa sih? Dan why? Why ini sebenarnya bisa mengapa? Ya, kenapa?
kejuruan gadget ini bisa terjadi. Kenapa? Kayak mengapa kejuruan gadget ini harus apa yang namanya diatasi? Kayak kenapa kejuruan gadget ini harus diatasi? Dan yang terakhir, kayak bagaimana cara peran orang tua menjaga kejuruan gadget? Kayak bagaimana cara orang tua mengatasi kejuruan gadget pada anak bisa Siliwangi kayak gitu. Setelah kita mengidentifikasi dengan metode mahal, sebenarnya kita kayak meringkas atau membuat ringkasan atau problem statement dari apa yang kita identifikasi. Dan di sini dikatakan bahwa di Desa Siliwangi, bukan orang dan Jonegoro, terdapat suatu permasalahan yaitu adanya kejuruan gadget pada anak-anak yang berusia 5-15 tahun. Hal ini dapat dilihat dari banyak anak-anak yang lebih menyukai bermain gadget sesuai mereka pulang mengaji, dan pada hari weekend ini rumah atau warga terdekat di mana penyebaran dari kejuruan gadget ini dikarenakan kebiasaan mereka bermain gadget pada saat pandemi COVID-19 dan kurangnya peran orang tua. Hal ini akan menyebabkan dampak negatif bagi anak-anak untuk perkembangan mereka. Orang tua harus berperan mengatasi kecanduan gadget pada anak-anak usia 5-15 tahun di Desa Siliwangi agar tidak dampak negatif serta bisa memanfaatkan proses belajar. Nah, di sini ada juga problem tree lumayan kompleks. Contoh kayak yang di tengah ini merupakan kayak problem step tadi. Terus yang berwarna-warna kuning ini kayak penyebabnya itu apa, dan kayak yang biru ini nanti efeknya itu akan kayak bagaimana. Dan di sini juga ada yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT ini kita gunakan untuk menganalisis apa yang perlu ditingkatkan, apa peluang yang akan didapatkan, ancaman yang dibutuhkan, dan bahaya yang akan terjadi jika kita menggunakan gadget. Nah, ini kita harus kita harus pikirkan peluang-peluang yang ada, kekuatan yang ada, dan jangan sampai kelemahan yang kita atasi juga menghilangkan peluang atau kekuatan yang akan. Nah, ini lebih lengkapnya ada SWOT analysis yang tadi. Hal ini ada namanya tone analysis. Tone analysis ini kayak lebih gabungan sih. Tepatnya kan nanti kita udah analisis tuh apa yang namanya kekuatan, kayak peluang, ancaman, bahaya itu seperti apa. Terus kita itu gabungkan kayak peluangnya dan kekuatannya itu apa yang harus dilakukan. Dengan adanya peluang dan kelemahan ini apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan. Kayak ini dianalisis di Townes Matrix. Terus nanti kita juga akan memberikan SMART, ini kayak ringkasan yang tadi. Terus ada objektif, ada accuracy-nya, contoh 3. Dan ini merupakan apa yang namanya dengan project dari kompetensi. Nah, oke, saya lanjut ke berikutnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan software engineering. Nah, ini untuk menerapkan proses pengembangan software dengan kode editor VS Code. Oke, jadi sebenarnya di pembahasan software engineering ini kita kayak memahami kayak penggunaan terminal secara pengembangan KitKat menggunakan GitHub. Nah, jadi saya akan menunjukkan GitHub saya yang berisi tugas-tugas yang diberikan oleh ruang guru seperti itu. Oke, indah. Ini teman-teman merupakan tugas-tugas selama modul yang 2 yaitu software engineering. Nah, itu teksnya atau software developer itu menggunakan VS Code, dan bagaimana kita mengimport data dari GitHub lalu kita gunakan atau kita pakai di VS Code. Begitupun sebaliknya, bagaimana kita mengimport. Kita kasih contoh. Ini merupakan final project dari software engineering atau matkul dari software engineering itu sendiri.
Untuk final project-nya itu sebenarnya kita diminta untuk membuat algoritma singkat. Bentar, masih loading teman. Nah, seperti ini. Di sini terdapat kayak flowchart sama pseudocode. Flowchart ini merupakan gambaran itu tadi, gambaran dari flowchart dari suatu rancangan aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu Yusofood 14 kayak gitu. Kita juga melakukan 3 branch dan kurang lebih untuk tugasnya kayak kita membuat algoritma singkat mengenai apa namanya Yusofood 14 dari mulai order online sampai plan-nya itu seperti apa. Oke. Di sini kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu HTML atau Basic Front Engineering mengenai HTML dan CSS. Agar teman-teman mengetahui kayak isi dari pembahasannya, jadi saya langsung jelaskan melalui neuron kan. Nah, untuk HTML ini ada banyak banget, kayak di sini sudah dikasih kayak learning object-nya, kayak learning outcome-nya seperti apa. Ada beberapa yang kita buat new, kayak description, cara penggunaannya, kayak atribut dan komen-komen yang dibuat itu seperti apa. Terus kayak ada kayak container juga, kayak text biar cantik, HTML kita, kayak ada list, button, link, table, form, dan lain-lain. Dan semantik HTML, dan ada juga yang namanya chart. Nah, selain HTML, HTML itu kita memberikan kayak tulisan-tulisannya, instruksinya seperti itu, kayak agar tampilan dibuat menarik. Nah, ini punya CSS, jadi buat styling, cascading styling. Nah, ada banyak materi, jadi kalau saya nggak perlu menjelaskan ya teman-teman. Intinya kayak HTML itu membuat rancangannya, dan CSS itu kita mencetak web tampilannya kayak gitu. Nah, CSS itu sebenarnya ada dua, ada CSS style berbeda, ada CSS yang langsung kita bikin di HTML, dan ada dia kayak mengimport data dari web dan di situ importannya kita taruh di header HTML. Penggunaannya itu juga sangat simpel dan sangat mudah gitu. Dan terakhir kita juga disuruh untuk mendeploy, atau dari tugas HTML yang kita buat kita masukin atau kita publish secara online. Nah, di Build Project ini kita udah diberikan nih tugas dari ruang guru. Nah, berikut ini saya tampilkan tampilan web sederhana sesuai kriteria yang diminta ya, tugas dari ruang guru. Tampilan website sederhana mengenai arah loading. Nah, ini project yang saya buat di modul 3 ini mengenai basic front end, dan alhamdulillah mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Jadi teman-teman kriterianya yaitu memperkenalkan diri secara singkat, kayak biodata sekolah dari SD sampai SMA, terus kayak portofolio yang berjumlah 16 portofolio. Ini jaringannya agak lemot. Nah, jadi bisa dilihat di sini terdapat foto saya, ada juga kayak halus, ya memang saya friendly, tiap singkat kayak edukasi saya waktu SD, itu dari apa aja, dari tahun berapa, kayak gitu-gitu. Terus kayak ada portofolio juga. Nah, portofolio ini
terdapat 12 kayak kita dan aku pribadi memakai kayak tugas yang pernah saya kerjakan, kayak pengalaman SMA kayak gitu-gitu sih kurang lebih. Nah, habis memahami ini kita ke itu ya, ke apa namanya, ke materi selanjutnya yaitu basic banking. Oke, kita lanjut ke dasar pemrograman backend. Nah, ini merupakan materi yang terbatas sampai 5 minggu, bahkan jadi 6 minggu. Saking padatnya materi ini, bagi orang awam atau orang yang dari dunia IT ini merupakan yang kata susah. Bagi yang baru belajar ini sangat susah sekali. Oke, jadi di sini terlihat ini belum pakai ada giniannya, yaitu tabnya itu banyak banget. Aku nggak bisa kayak jelasin semua di sini. Banyak banget intinya di sini kayak kita diajari cara kayak coding dari nol banget, cuma nggak nol banget juga. Tiba-tiba kayak ada proses yang kita juga perlu belajar mandiri. Nah, saya akan coba jelaskan kayak bagian-bagian intinya aja. Di sini kayak ada beberapa tipe data, history, numerik, dan boolean. Jadi maaf teman-teman sebelumnya. Jadi kita di bootcamp di backend engineering ini pakai bahasa namanya Golang. Itu tidak di Golang itu ada yang namanya string, numerik, dan boolean untuk basic datanya. Nah, terus ini data ada yang namanya condition looping function. Ini basic banget. Kondisi itu kayak semisal kita memilih itu kayak ada dua kemungkinan. Semisal nilainya 80 gitu mendapat itu lulus. Misal kayak nilainya keluar 80 itu juga lulus. Kayak kita buat kondisi di mana nanti akan ditentukan hasilnya. Dan looping ini yang lumayan kompleks sih sebenarnya, kayak kita mengulang-ulang itu sebenarnya juga bisa, misalnya pakai looping ya, tapi akan memberikan waktu sebenarnya. Looping itu seperti kayak menghitung total, misal kayak kita ingin membaca berapa teks kayak gitu, kayak kita nggak mungkin kan dia membaca masukin datanya. Jadi kita harus menggunakan looping, dan looping ini ukurannya sangat luas. Jadi untuk menyelesaikannya di sini agak lumayan susah ya teman-teman. Selain looping ada function. Function ini kayak lebih mengelompokkan suatu pekerjaan yang akan kita kerjakan. Dan habis itu ada asas 1 dan segmen versikular. Selanjutnya ada namanya pointer. Pointer ini sebenarnya untuk berupa data. Dan selain pointer itu ada namanya array and slice, map, slice, sama source map. Kalau yang tadi kan ada namanya string, boolean, sama integer. Itu kan satu data. Nah, array, slice, map ini itu gunanya kayak kita memasukkan banyak data kayak gitu. Dan datanya itu harus sejenis, kayak integer aja. Kalau yang string itu yang string aja kayak gitu. Nah, khusus array dan slice ini mirip, atau array ini datanya pasti, dan slice ini opsional kayak fleksibel. Dan map ini kayak terdapat indeks sama value-nya. Jadi kayak kita masukkan indeks itu bisa berupa datanya bebas ya, value itu bebas gitu. Jadi teman-teman, inti dari selanjutnya yaitu ada namanya struct dan interface. Struct dan interface, kayak struct itu, dan kita juga membuat satu komponen variabel itu bisa menampung banyak data. Kayak misal dalam satu variabel itu kayak ada data ini. Cuma kalau lebih yang optional lagi itu bisa menggunakan interface, nanti datanya itu lebih fleksibel.
keluar, ada yang namanya paket import. Nah, di sini udah mulai mengerjakan file-file dan beberapa file. Semisal dalam kode yang kompleks, kita kan nggak mungkin dalam satu file itu kita mengerjakan proyek tersebut. Nah, kita itu harus membuat beberapa file. Iya, harus membuat beberapa file agar apa? Agar nanti proyek yang kita kerjakan itu lebih terstruktur, kayak lebih enak nanti buat bacanya. Nah, dari beberapa file tersebut itu harus ada yang namanya hubungan. Di sini primary, package, dan import tersebut. Dan khususnya di kolom itu juga sudah disediakan dengan paket dan banyak banget ya, string, name, gap, dan kemudian kita goleng IO. Goleng IO ini bisa juga disebut kayak input dan output. Ada kayak file, JSON, HTTP, HTTP yang dari server. Bisa dibilang file ini kayak kita di kolom bisa buat satu file kayak order, dan juga JSON itu berperan untuk menyimpan data. Kita login, kita login gitu bisa menyimpan datanya kita. Nah, selain itu ada namanya replay yang router, respon kode, kesan type, dan lain sebagainya. Ada juga konkurensi. Konkurensi ini kurang lebih kayak misal lebih ke manfaat. Misal ada dua tugas, misal dalam waktu bersamaan kita ada 2 tugas. Nah, konkurensi ini lebih kayak manfaat. Jadi kita bisa menjalankan 2 tugas tersebut secara beriringan. Kalau nggak ada konkurensi, itu harus bergantian kayak gitu. Nah, di materi basic ulang ini ada basic engineering ini saya masih belum menjelaskan kayak apa yang namanya project, karena project ini nanti menjadi project yang akan di materi selanjutnya. Jadi akan saya spill nanti di pembahasan materi selanjutnya. Oke, nah kita sampai di database management system. Nah, oke, sesuai namanya database itu kayak kita menyimpan sistem data secara sistematik. Dan selain menyimpan, kita juga bisa mengambil data tersebut. Nah, di dalam database itu ada namanya LRM. Nah, LRM ini nanti berperan misal dalam rujukan database kita harus merancang dulu. Nah, merancang database tersebut kita menggunakan LRM ini. Nah, selain itu dalam database ada teman-teman yang namanya SQL. Jadi bukan golang teman-teman. Untuk di SQL tersebut ada yang namanya DDL. DDL ini di database berfungsi untuk membuat struktur datanya terlebih dahulu. Jadi kita di sini belum memasukkan data sama sekali. Jadi kita hanya memasukkan apa yang namanya kayak kita membuat struktur tabelnya terlebih dahulu kayak gitu sih. Nah, lebih. Kemudian ada yang namanya data manipulation lens. Nah, di sini kan tadi struktur datanya udah dibuat di DDL kan. Nah, di DML ini fungsinya untuk memasukkan data-data tersebut kayak gitu. Misal menginputkan data, nanti kayak menghapus data kayak gitu, kayak mengedit data juga. Kemudian di DQL, data query language. Nah, ini kita berguna untuk mengambil data. Nah, misal data struktur tabel sudah dibuat, data sudah dimasukin. Nah, kita kan sebagai server juga memerlukan atau perlu mengambil data tersebut. Nah, ini namanya data query language. Untuk join database ini kurang lebih misal kita ingin ambil nah kita kan nggak mau hidup satu, kan bisa langsung. Nah, untuk mengambil beberapa data secara langsung ini kita bisa menggunakan joining database. Di sini juga ada yang namanya database transaction. Jadi membahas kayak bagaimana fungsi itu berdasarkan persamaan.
Oke, dan untuk bahasan database kurang lebih tidak terlalu banyak lebar. Mungkin saya akan spill dan fungsi dari basic backend aja, soalnya dari basic backend sama networking ini itu mirip. Nah, sebelum aku berikan skill-skillan nih, atau sebelum aku berikan contoh tugas yang aku kerjain, aku akan membahas sedikit tentang web application. Oke, jadi di web application ini materinya cukup singkat dan soalnya pada materi psikolang, materi web, materi data analysis sistem sudah kita pelajari. Ya, jadi aplikasi ini kita diajarkan untuk membuat suatu web atau merancang web dari keperluan dunia nyata kayak gitu. Ada banyak banget materi di sini mengenai arsitektur, grafik, postman, dan untuk web application ini nggak ada yang perlu dijelaskan secara khusus, kurang lebih sudah disampaikan di materi sebelumnya. Jadi aku akan langsung kasih tunjuk kayak project dari modul 4 sama modul 5 mengenai basic backend sama database management system. Oke teman-teman, dan ini adalah final project dari modul yang 4 dan 5 itu tadi. Di sini kita diminta untuk membuat kasir app atau buat kasir. Nah, deskripsinya di sini kita diminta untuk buat register, login, add product, chart, view image profile, update image profile, sama logout. Oke. Nah, di sini kayak ekspektasi tampilannya, waktu itu register, waktu kita sukses, waktu login, waktu di tampilan dashboardnya, waktu ini tampilan chatnya, waktu kita tampilan menambahkan chatnya. Dan ini adalah kayak file-file yang harus dikerjain, ada banyak banget, kompleks juga. Jadi saya akan langsung menunjukkan hasilnya juga. Oke. Nah, sebelum tampilkan hasil di sini kayak ada permintaan respon kode ya teman-teman. Jadi misal kayak yang kita masukkan error itu ada kan masuk kode 401 seperti itu. Kayak mungkin not present. Nah, di sini ada namanya saya styling tipis nggak banyak. Misal kita register di sini, nanti data yang kita register di sini akan tersimpan di nama user.json. Nah, nanti datanya tersimpan di sini. Nah, ini masih kosong. Karena apa? Karena kita nggak masukin data atau kita nggak gunakan program ini. Bisa kita mau buka foto profil juga bisa banget.
Selain itu di sini kita selain final project basic backend, nah untuk final project basic untuk final project database management itu penyimpanannya beda. Kalau di sini kan penyimpanannya kita pakai session, product session ini dan yang lain. Kalau di database management kita sebenarnya di PK admin. Nah di situ datanya nggak akan hilang meskipun udah kita run-nya udah kita hapus. Kalau di sini kan JSON kalau kita nggak goran datanya hilang, jika kita goran datanya akan tetap ada gitu. Oke, itu tadi teman sharing-sharing saya mengenai studi independen yang saya ikuti pada program Backend Engineering di Mitra Ruang Bootcamp. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dari video yang teman-teman tonton ini, teman-teman juga tertarik untuk mengikuti program Backend Engineering ini di studi independen. Nah, oke, teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Terima kasih. Saya akhiri. Semangat semuanya.